Nah, sekarang saya udah barengan sama kesayangannya Mbak Mutia, bukan yang ini. Ini Mas Slamet. Satunya. Hai, namanya? Queen. Namanya Queen, umurnya berapa Udah 5 sekarang? tahun, tapi Umurnya 5 tahun. pas kita ambil masih ya mungkin 7 tahun kali Masih ya. 7 tahun. Karena waktu kita ambil udah agak gede. Oh, udah 2 tahun. jenisnya apa dia Mbak Mutia? Makau. Makau. Bisa kan ngeliat Makau cuma di Discovery Lucu Channel banget. ya? Kamu takut ya sama Mbak Hanum ya? Iya, kita dari tadi lagi takut nyoba ya? untuk PDKT. Queen, Ya, nggak apa-apa, asal jangan ditarik. Oh dia takut sama Hanum, saya yang takut. Ya ampun Queen, Iya. kamu malu banget. Oke. Nah, Mbak Mutia kita mungkin boleh ngobrol-ngobrol di sini kali. Mas Slamet makasih ya. Queen, Ya. bye-bye. Tetap gak mau? Biasanya tuh orang takut sama dia. Oh iya. Ini karena Mbak Hanum berani, dia yang takut. Jadi dia yang takut ya. Oke. Mbak Mutia bicara lebih banyak tentang pekerjaan Mbak Mutia sebagai Ketua Komisi 1. Untuk informasi saja bahwa Komisi 1 ini adalah komisi yang membawahi pertahanan, keamanan, luar negeri. Keamanan nggak? Oh, keamanan enggak? Pertahanan, luar negeri, Yes. dan Kominfo, juga. Intelijen juga. Ada lembaga penyiaran publik kita TVRI, RRI apa di kita awasi juga. Lemhanas, Wantanas, banyak ya. Luar biasa. Sama lembaga sensor film, terus penyiaran itu juga di ranah kita. Oke, Gitu. berarti pekerjaan kita juga semua ada di bawahnya Komisi 1 Iya. juga nih ya. Harus hati-hati. Nah, Mbak Mutia, kemarin pas lagi meeting terakhir sebelum Mbak Mutia lahiran, pasti salah satunya adalah, enggak salah satunya agenda utamanya pasti terkait dengan teror Biorka yang lagi banyak menjadi pembicaraan di Udah sosial belum media. ya waktu itu ya Biorka ya? Kebocoran data in general ya? In general. Kayaknya Biorka karena baru banget waktu itu, malah sebelum, karena kita raker dengan Kementerian Kominfo sebelum kasus itu mencuat. Tapi ya kebocoran data tuh salah satu yang selalu kita soroti setiap rapat dengan Pak Joni Plate. Oh, oke. Gimana sih, udah sejauh mana sih Mbak Mutia? Sekarang kan kalau bicara tentang data ya, Indonesia udah ngomongin data, mohon maaf semuanya berantakan gitu. Dari yang kelas paling urusin KTP di kelurahan sampai yang segede. Gak usah minta maaf, yang harus minta maaf pemerintah. Ya. Karena itu betul sekali bahwa urusan data tuh kita masih banyak PR luar biasa, dan DPR juga diakui, dan kita udah nyelesain perlindungan data pribadi, undang-undangnya tinggal nanti pengesahan di paripurna, jadi sudah selesai di komisi, tinggal penjadwalan saja. Kemudian tapi kan undang-undang tuh nggak menyelesaikan semua masalah. Undang-undang tuh pagar, tapi kalau pelaksanaannya, pengawasannya juga menjadi tentu harus dilakukan dengan baik. Nah itu yang belum, kayak kemarin tuh ketika ada kebocoran data masih kelihatannya ini lempar-lempar gitu ya, karena kita belum bisa memastikan kebocoran datanya itu sumbernya di mana. Jadi lembaga-lembaga itu saling lempar. Nah itu yang kita soroti dan nggak boleh terjadi ke depan, karena undang-undang itu kan menunjuk yang salah itu bisa kena sanksi administrasi, sanksi pidana. Kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang salah, saling lempar gitu kan, itu jadi sulit gitu. Oke, tapi kalau Mbak Mutia ditanya sebagai Ketua Komisi 1 gitu, sebagai figur orang yang tune in langsung sama semua permasalahan ini, urusan kebocoran data siapa yang harus disalahkan? Memang nggak bisa satu ya, jadi ini kan ada, kebetulan mitra-mitra kami semua nih, BSSN tuh mitra Komisi 1, sorry tadi saya lupa sebut, jadi Badan Siber itu diawasi, kita juga, kemudian Kemkominfo juga, kemudian BIN juga sebenarnya melakukan juga pengawasan terhadap kebocoran data gitu ya. Jadi ada banyak sekali sektor yang harusnya bersinergi gitu. Jadi ini yang belum gitu. Jadi ketika ada masalah, alih-alih bersinergi, terkesan cenderung saling menyalahkan gitu. Jadi banyak juga statement-statement blunder gitu ya, yang akhirnya bikin proses, maksudnya terlihat bikin pemerintah jadi terlihat tidak kredibel untuk ngeberesin ini gitu loh Mbak Mutia. Mungkin karena satu atau dua oknum yang ngasih statementnya suka sembarang asal nyebut aja gitu ya, urusan data ini kan maksudnya like an oil, is like a big treasure gitu. Jadi sekarang mahal sekali data. Mahal sekali gitu loh. Tapi seperti pemerintah selalu melakukan penyelesaiannya nggak sungguh-sungguh. Tim sus juga baru dibentuk sekarang gitu. Ya, jadi yang paling utama tuh trust. Kan pemerintah bilang ya, ini nggak bocor, ini jadi ada simpang siur lah. Tapi
Intinya memang yang paling pertama kalau memang tidak ada kebocoran data, yang paling utama adalah orang punya trust bahwa pemerintah itu melakukan yang terbaik. Gitu ya. Jadi itu yang belum ada. Mungkin aja tidak ada kebocoran data, tapi karena trust itu nggak ada, orang jadi merasa bahwa oh ini bocor pasti nih gitu ya, oh ini pasti dari sini gitu, karena trust itu nggak ada. Nah trust itu dibangun dari komunikasi. Nah tadi seperti kata Mbak Hanum, ini perlu sebuah nggak boleh blunder, apalagi urusan data gini ya. Jadi orang tuh nggak dibuat panik, orang jangan dibikin makin nggak percaya dengan statement-statement yang nggak benar. Jadi menurut saya dalam penyelesaian masalah data ini yang pertama komunikasi publiknya, baru kemudian kita benahilah seperti apa untuk mengamankan data lebih baik di Indonesia. Nah, urusan kemarin juga NIK bisa dipakai jadi identitas parpol gitu ketika orang ngecek NIK-nya ternyata Kamu udah tahu kedaftar. nggak, nama saya aja ada di 2 parpol. Serius? Beneran? Padahal udah jelas kadernya Golkar. Iya, nama saya ada di Satu satu lagi ada di parpol. mana, Mbak? Aduh apa ya parpolnya lupa deh. Saya lupa, tapi saya diminta buat pernyataan waktu itu, saya bilang oh saya nggak mau gitu ya, karena ini jelas ada kebocoran data saya. Jadi saya lagi proses ya dengan kebocoran data saya sendiri. Cuman ini jadi contoh betapa berantakannya gitu. Bahkan nama saya udah jelas-jelas Golkar gitu ya, ada di partai lain juga gitu. Jadi apalagi masyarakat. Ya ampun, saya belum sempat ngecek, tapi untuk Anda yang mau ngecek, saya sempat mencatat. Iya, ngecek deh. Websitenya itu ada di www.infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_nik. Ada di bawah sini, jadi bisa langsung cek apakah identitas Anda juga masuk. Anda nggak ngerasa daftar parpol manapun, tapi tiba-tiba nama Anda ada di situ. Jadi emang harus ini namanya memang pertama pemerintah punya PR, DPR punya PR ya, kita makanya legislasi segera kita ini kan. Tapi ibaratnya ngejaga rumah kita sendiri, kitanya memang harus juga ngejaga dengan baik gitu. Jadi kayak gini, jadi silahkan dicek. Bisa langsung Karena dicek. banyak banget data-data yang berganda gitu, ada iya. di partai ini, partai itu gitu. Kuping pengen banget gak sih Mbak Mutia? Orang pasti akan selalu nanya nih gimana sih ini DPR nih pengawasannya atau gimana pelaksanaannya? Ya. Semuanya pasti protes. Ya kita terima, habis emang bener masih itu memang kita masih lemah gitu. Jadi kita akan terima dan kita akan dengarkan dengan baik. Kalaupun orang mencaci ya memang kita belum bagus, nggak apa-apa dicaci gitu. Oke, jadi ya udah emang kayak gitu adanya di sekarang. Orang marah wajar, namanya datanya pada dicuriin, tiba-tiba saya aja marah ketika tahu nama saya ada di tempat lain ya, di partai lain, apalagi masyarakat umum ya yang tahu datanya bocor, takut ya, panik. Jadi saya ngerti sih, apalagi kalau data bocor dari e-commerce kan mereka takut ya nanti kartu kreditnya dan lain-lain. Rasa aman itu yang perlu. Kita katanya mau bangun industri digital yang lebih baik. Kalau kita nggak merasa aman ketika berada di dunia maya ya akan sulit untuk membesarkan industri digital yang alih-alih diharapkan untuk bisa membantu ekonomi di negara ini gitu. 4.0 halo jadi 0.4 ya. Jadi 0.4 oke. Nah, fenomena Biorka ini sendiri juga akhirnya menyita perhatian publik kan Mbak Mutia, bagaimana yang diudak-udak udah langsung kelas tinggi banget nih gitu ya, menteri gitu ya, bahkan kasus-kasus Memang mereka pasti suka yang begitu. Iya, enak sekali menjadi trending di Twitter dan segala macamnya, dan itu menunjukkan lagi-lagi pemerintah dianggap tidak kredibel akan hal ini. Mbak Mutia melihatnya gimana? Udah sampai sejauh mana tim sus ini bekerja untuk urusan Biorka? Tim sus baru ya, jadi kita masih nunggu lah gitu. Tapi ya sudah harus siap-siap. Biorka tuh menurut saya hanya satu contoh. Fenomena, ada banyak sekali serangan-serangan yang dan banyak kayak gunung es Mbak, dan dasarnya kalau Mbak lihat datanya banyak sekali serangan terhadap lembaga-lembaga negara kita gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini salah satunya mengharuskan para pengendali data untuk memiliki standar-standar yang harus dipatuhi keamanannya. Jadi artinya kalau lu berani minta data, lu juga harus pastiin lu bisa mengamankan. Kalau sekarang kan nggak ada aturan itu, jadi orang tuh bisa seenaknya minta data tanpa memperbaiki sistem keamanannya sendiri. Yang paling pertama harus membenahi diri adalah lembaga-lembaga negara kita. Oke, semoga ini Ibu Ketua Komisi Satunya langsung bisa menjadi colekan keras ya. Ya karena yang paling sering diserang benar kata Mbak Hanum adalah ya
high flyer gitu ya, terus lembaga-lembaga yang dianggap paling aman terutama itu yang paling mereka incar gitu. Tadi soal data dan juga ketahanan siber di Indonesia kita tinggalkan, sekarang ke isu selanjutnya juga nggak kalah hot adalah salah satu anggotanya Mbak Mutia di Komisi 1 Pak Effendi Simbolon dengan statementnya yang akhirnya ujungnya minta maaf karena bilang bahwa TNI ada seperti gerombolan gitu, lebih-lebih dari ormas. Bagaimana tanggapan Mbak Mutia menanggapi ini? Karena bolanya udah cukup liar nih, cukup jauh. Tapi kan udah pada islah. Udah pada islah ya. Udah selesai. Tapi sebetulnya nggak apa-apa nggak sih seorang anggota DPR mengkritisi atau mengomentari hal yang seperti itu? Itu kan maksudnya sentimennya pribadi kan ya? Nggak apa-apa. Jadi saya rasa Pak Effendi ya beliau minta maaf itu baik. Tapi beliau boleh menyampaikan, boleh gitu. Dan tetap kita ketika menyampaikan tuh dasarnya harus ajak ya. Jadi nggak cuman apa yang kita sampaikan aja. Jadi mungkin harus didukung dengan bukti-bukti. Itu mungkin ya agak kurang diterima sama teman-teman prajurit. Gitu. Tapi kalau di Komisi 1 tuh kita prinsipnya kemitraan itu kita jaga baik. Apalagi urusan pertahanan ya, harus semaksimal mungkin kita jaga kondusivitasnya, adem lah gitu. Jadi ini alhamdulillah kemarin dari dua-dua sudah berkomunikasi gitu ya. Tapi secara fungsi DPR memang bisa bicara apapun yang dia rasa menurut dia benar atau menurut dia salah. Tapi tetap harus ada bukti-bukti pendukung gitu. Nah ini mungkin yang kemudian debatable apakah beliau bicara atau tidak. Tapi jadi artinya sebagai anggota komisi, saya rasa Pak Effendi nggak ada niat buruknya. Beliau menyampaikan apa yang dia dengar dan itu menjadi masukan. Nah tapi secara respon prajurit, saya juga bisa memahami gitu ya. Nah ini yang namanya challenge atau tantangan kemitraan dalam fungsi pengawasan. Itu selalu ada ya gitu. Dan bagus sih menurut saya ini dinamika yang bagus di Komisi 1. Daripada nggak ada bunyinya dan nggak ada dinamikanya, itu tandanya pengawasan nggak jalan. Iya, melempem ya. Iya, kalau ini kan justru atau malah udah jelas salah malah didukung sama komisinya gitu kan, itu malah yang dikhawatirkan terjadi. Jadi nanti kami rapat tanggal 26 dengan Menhan, Panglima, tiga kepala staf gitu, dan insya Allah nanti udah jauh lebih adem dan produktif. Dan Mbak Mutia udah mimpin rapat itu lagi? Insya Allah, memang biasa. saya yang mimpin kalau ya kita bergantian, tapi bagian pertahanan biasanya saya. Luar biasa. Jadi nggak ada cuti hamil sama sekali Mutia Hafid? Nah, ngatur sendiri, soalnya kan memang beban sebagai ya gimana ya kalau DPR-nya cuti nanti publik yang diwakili gimana, tapi bisa ngatur sih alhamdulillah gitu ya. Jadi tadi Mbak Anum sampaikan ada wakil ketua yang membantu, kami bergantian, alhamdulillah semuanya baik di Komisi 1 tuh kita saling support semua fraksi. Oke, ini menarik banget bicara tentang kepemimpinan perempuan di komisi. Sekarang memang ketua DPR juga perempuan, ada Mbak Puan Maharani. Tapi bicara tentang perempuan yang ada di komisi yang isinya pasti laki-laki, pertahanan itu kan di indikasinya kan strong, kuat gitu ya, dominan gitu modelnya. Terus ada Mbak Mutia di situ. Pernah merasa seperti apa? Terkucilkan? Atau mungkin mungkin karena pengaruh testosteron di mana-mana ya, merasa jadi less pengaruh atau gimana gitu sebagai ketua? Menhan di negara-negara maju itu banyak perempuan. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh dari perempuan mengurusi bidang pertahanan. Satu itu. Kemudian kedua, mungkin karena saya udah 3 periode di Komisi 1, jadi sudah lebih percaya diri, paham gitu, dan teman-teman juga ngelihat karena udah 3 periode di Komisi 1, jadi lebih, maksudnya artinya kita kalau jadi pemimpin juga kan, saya paham sih kalau saya nggak melewati proses, mungkin teman-teman akan ada distrust. Sudah perempuan, ujung-ujung jadi ketua gitu mungkin ya. Hal kayak gitu masih terjadi banget kan di Indonesia? Masih. Nah tapi karena mereka melihat saya melalui, ya maksudnya di DPR-nya juga di komisi yang sama udah 3 periode gitu, jadi 10 tahun lebih. Jadi trust-nya bisa kebangun. Di awal-awal sih memang ada ya, tapi ya paling setahun lah, kemudian adjustment terus udah deh pada biasa lagi. Jadi pada bisa menerima saya, nggak lihat gender tapi lihat ya saya sebagai anggota DPR gitu. Dan kitanya juga harus hormat sama
sama apa anggota gitu ya. Jadi anggota itu bukan, kita kan kolektif kolegial semua. Jadi anggota bukan tidak buah. lebih rendah dari kita, bukan anak buah gitu. Kita harus dengarkan gitu. Nah, itu yang kita bangun di Komisi 1. Jadi lumayan lah, katanya salah satu komisi paling kompak lah di ya di DPR. Mbak Mutia, aku tuh punya data terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik yang somehow dinilai penting untuk juga bisa apa ya, mendengarkan ataupun melihat partisipasi perempuan dan juga suara tentang kesetaraan gender di parlemen gitu kan ya. Tapi bicara tentang kesetaraan gender di parlemen based on data, kan target kita harusnya 30% kan Mbak Mutia. Sekarang baru sekitar 21,an% lah, belum nyampe target gitu. Oke sih, tapi itu udah maksudnya Itu Bu, angka segitu itu udah nggak oke. oke. Cuman maksudnya ada peningkatan loh. Waktu saya masuk tuh signifikan. berapa ya? 15 kali ya tahun 2009. Very slow progress, tapi at least ini naik terus gitu. Yang kita khawatirin malah kan turun. Karena makin pemilu makin berat gitu. Jadi ini naik, mudah-mudahan nanti berikutnya 25% bisa nyampe, dan pemilu berikutnya lagi mudah-mudahan 30% udah bisa nyampe gitu. Oke, dan mungkin bisa lebih fairness juga ya, yang wajah-wajah kayak Mbak Mutia yang nggak ada terah atau siapapun bisa masuk Bisa. ada di situ. Dan saya ngelihatnya digitalisasi, ini bukan karena isu Komisi 1 ya, tapi membantu sekali karena dulu perempuan tuh akses terhadap pengenalan publiknya kan terbatas karena mahal. Betul. Ya, ngiklan di TV mahal. Terus tapi sekarang kan karena sosial media, jadi akses perempuan untuk mengenalkan diri jauh lebih tinggi, kemudian akses pendidikan terhadap perempuan. Jadi kalau dulu perempuan itu informasi ya tergantung, karena ini tradisi ya, mulai dari pendidikan buat perempuan yang kurang dan lain-lain. Tapi dengan sekarang orang bisa belajar apapun melalui internet, jadi perempuan juga bisa lebih terdidik, terberdayakan juga dengan akses internet. Makanya kita di Komisi 1 juga ngawasin tuh supaya sekarang ini pengguna internet di Indonesia 77% kurang lebih. Kita mau by the end of next year itu koneksi bisa nyampe 100%. Jadi daerah terdepan, terluar, tertinggal juga bisa terkoneksi sehingga akses terhadap perempuan-perempuan di daerah terpencil juga bagus, karena keterwakilan perempuan di daerah-daerah itu juga pasti sangat penting. Oke, sekarang bicara tentang perempuan, aku mau bicara tentang perempuan prominent di Golkar, Mutia Hafid. Gimana Mbak Mutia melihat Golkar dengan pengkaderannya saat ini? Kalau bisa sebut nama, siapa yang akan diajuin sama Golkar? Pak Erlangga. Pak Erlangga, Pak Ketum. Masih perlu ditanya ya. Pak Erlangga, kita confirm beliau gitu ya. Itu keputusan Munas, jadi kalau di Golkar kita betul-betul ajak dengan keputusan rapat itu. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada dinamika, ya harus melalui keputusan tertinggi di Munas gitu. Jadi dan kayaknya unlikely untuk terjadi. Jadi sampai saat ini kita firm Pak Erlangga dengan segala kemampuan beliau ya. Kita masih amat yakin beliau bisa kita majukan sebagai capres. Nah, bagaimana kabarnya KIB, Mbak? Apalagi kemarin KIB kan baik-baik aja. Baik-baik ada aja pernyataan ya maksudnya kami prihatin apa yang terjadi di P3. Namun kita sudah dapat konfirmasi juga dari Ketua Umum yang baru bahwa KIB akan tetap jalan. Jadi beliau tuh dulu juga koordinator KIB dari P3 gitu, Pak Ketum yang baru. Jadi insya Allah KIB baik-baik aja. Syukur-syukur bisa nambah 1-2 partai dalam beberapa bulan ke depan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau dulu kan orang melihat Golkar ini, Golkar dari masa ke masa, kita boleh tarik ke belakang ya Mbak Mutia. Golkar dikenal sebagai salah satu partai, 3 partai terbesar zaman dulu, orang cuma tahu 3 partai, salah satunya adalah Golkar. Tadi Mbak Mutia juga sempat sebut. Orang melihat Golkar dulu, kalau zaman dulu partainya Pak Harto gitu kan, partai besar yang dari masa ke masa dipimpin oleh para pimpinan-pimpinan yang udah nggak bisa diragukan lagi lah kecakapannya di dunia politik. Sampai sekarang, sampai saat ini gitu ya. Dan kalau ditanya sekarang, apa sih nilai jualnya Golkar sampai akhirnya bisa menarik partai untuk mau berkoalisi? SDM kita. Jadi ada Mutia Hafid di situ. Aku cuma satu aja dari sekian banyak talenta-talenta yang luar biasa. Tadi kata Mbak Hanum memang itu keunggulan kita yang diwariskan dari dulu dan kita selalu coba jaga. Jadi kualitas
dari anggota, dari kader itu menjadi amat penting. Jadi regenerasi itu penting. Tadi Mbak Hanum sempat singgung gitu bahwa mereka yang masuk Golkar harus paham bahwa kita memang namanya juga golongan karya. Kita orang-orang yang berkarya. Kita bagus dalam, misalnya kalau pengusaha dia pengusaha yang berhasil. Kalau dulunya wartawan dia wartawan yang cukup lumayan bagus dia. Artis misalnya Mbak Nurul dia artis yang memang serius gitu. Jadi itu yang coba kita jaga bahwa dalam kerja itu kita serius. Oke, sebelum lanjut, saya punya games untuk Mbak Oh Mutia. no, I'm not good with games. Ini sesimpel Mbak Mutia tinggal milih pilihan pertama atau pilihan kedua. Billy itu nggak pernah simple. Pilih nggak pernah simpel ya? Bener sih. Tapi yang ini karena ini adalah signature gamesnya Point of View, jadi Mbak Mutia harus pilih. Boleh ya Mbak? Oke, kita akan mulai. Nama gamesnya adalah reality check. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Harus langsung cepet ya Mbak Mutia, nggak boleh mikir. Pertanyaan pertama, jurnalis atau politisi? Jurnalis. Anggota DPR atau menteri? DPR. Mamahnya Komisi 1 apa mamahnya Liora? Mamanya Liora dong. Lebih sayang burung apa sayang suami? Suami. Presiden perempuan atau presiden laki-laki? Ini gimana dong? Laki-laki dulu. Aduh, aktivis perempuan jangan marah ya. Kayak gimana nih sebagai perempuan, gak dukung perempuan juga. Karena udah clear tadi capres kita. Udah clear ya. Secara Mbak Mutia di Golkar gak boleh nyebut yang selain laki-laki berarti harus. Patuh organisasi. Patuh itu juga organisasi, yang ya. diajarkan di kita. Udahan kan gamenya? Oh udah gamenya udah. Oh, Udah. But terima kasih banyak Mbak Mutia. Thank you so much. Senang banget bisa Thank you, ketemu Mama. sama Mbak Mutia. Aku juga. Mbak Mutia sehat-sehat. Selalu bisa memimpin Komisi 1 dan entah institusi yang lebih tinggi lagi nantinya. Kamu juga keep inspiring people. Amin, ya, Mbak Mutia juga. Apa wawancara-wawancara. Mbak Mutia juga, terima kasih banyak Mbak Mutia, thank you so much. Dan itu dia wawancara saya bersama dengan Mutia Hafid. Saya senang sekali bisa ada di sini barengan. Seperti tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Mutia, udah ketemu sama Baby Liora juga, pertama kali kemunculannya di media juga ya. Yeay! Mau sosok eksklusif tapi gimana gitu. But anyway, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Point of View. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Saya Aziza Hanum, bye-bye.